warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingun alatai salam sujud kerendem malempang. Nah kawan pari semendiai, buat sahabat saya yang menyukai banget dan YouTube-nya Dewi Rantian Intan, saya udah beberapa lama ini saya vakum karena saya lagi sibuk dengan kegiatan saya, ada banyak macam, ada ritual, ada apa. Jadi saya sangat-sangat minta maaf buat sahabat saya yang menyukai banget YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Mungkin kalian agak kecewa karena saya ada beberapa lama, mungkin 2 bulan atau 3 bulan, 4 bulanan lah saya vakum di YouTube saya. Saya akan membahas masalah spiritual untuk Dayak lah, bukan Dayak lah, untuk tata cara kita ritual orang Dayak Ngaju seperti itu. Kalau Dayak kan banyak, tapi sukunya berbeda-beda. Jadi seperti ini. Jadi saya akan menceritakan masalah spiritual tata cara orang Dayak Ngaju melakukan meminta atau mempakanan sahur atau lagi bernajar seperti itu. Jadi saya akan membahas ada sedikit karena kayak seperti hari ini saya pergi ke Pasah Patahu Tumbarungan ya Om ya. Tumbarungan. Saya pergi ke Pasah Patahu Tumbarungan. Jadi pagi-pagi sekali saya harus ada ritual seperti ritual untuk persembahan seperti ayam, seperti banyak macam lah. Ada macam-macam yang harus saya persembahkan untuk Pasah Patahu seperti itu. Nah, jadi kayak tadi karena saya Pasah Patahu Tumbarungan itu kan dia di pinggir sungai ya Om ya? Iya, di pinggir sungai, dan Sungai Rungan ini dia bermuara di Sungai Kahayan. Karena memang dari dulu saya punya kakek atau leluhur saya yang dulu mereka melakukan ritual di situ. Seperti itu, suka memberi bernajar kepada sahur parapah kalau kayak kita kan. Iya. Nah, habis ke sahur parapah Pasah Patahu Tumbarungan seperti itu. Jadi banyak macam sih sahabat saya. Jadi saya kena di sana, kalau saya mengatakan itu sangat sakral buat saya, tapi kan buat orang kita tidak tahu. Ini bagi saya yang spiritual dan bagi saya yang memang orang Dayak Ngaju seperti itu mengatakan. Ya, untuk kita orang Dayak, kalau orang Dayak pasti tahu apa itu Pasah Patahu, sahur parapah, seperti itu. Mereka akan pasti mengerti. Mereka itu akan pasti mengerti itu. Sebab itu dari nenek moyang kita dulu sampai kita sekarang itu sudah turun menurun. Ya, sudah dilakukan oleh kita sebagai orang Dayak Ngaju seperti itu. Dayak Ngaju. Pasah Patahu itu adalah tempat keramat yang kita sakralkan buat orang Dayak Ngaju. Jadi seperti leluhur yang ribuan tahun dulu. Iya, dan juga gimana ya? Jadi itu memang sudah turun menurun. Itu memang sudah identik dengan kita orang Dayak Ngaju. Jadi kita punya Pasah Patahu, kita punya sahur. Pasah Patahu itu seperti tempat keramat buat yang disakralkan buat kami Dayak Ngaju seperti itu. Kenapa saya diikat tangan saya pakai uang atau apa? Itu namanya buat kami bilang itu seperti pikaras, teras atau pikaras lah, ya seperti itu. Kenapa? Untuk menjaga badan saya. Karena karena saya kan seorang spiritual. Saya banyak ada tamu saya yang bernajar, supaya najar mereka itu bisa dikabulkan seperti itu, juga tidak ada efek balik kepada saya seperti itu. Apa yang diikat berupa uang, perak, uang kertas, atau ada emas juga, ada emas, dan lagian itu yang mengikat di tangan ini orang yang punya najar, orang yang mau bernajar. Jadi ibarat itu sesuatu benda yang sudah diketahui seperti oleh Nyai Dewi Rantian, dia sebagai paranormal, dia mempunyai spiritual yang bisa berhubungan dengan batinnya dengan leluhur. Jadi leluhur itu mengetahui siapa yang ada di sini. Itu. Seperti itu. Jadi kenapa dikasih itu? Takut nanti setelah ritual kita bisa sakit kah? Atau kita ada dapat efek yang tidak bagus kah gitu loh. Makanya kita dikasih itu supaya kita dapat kayak untuk menjaga badan kita juga, untuk mendinding diri kita daripada takut ada apa-apa nanti di belakang harinya seperti itu.
Saya sebelum saya ke tujuan saya, karena saya membawa rempahan, membawa sajen, membawa apa, saya harus menghargai di tempat awal saya mau berangkat itu. Jadi saya minta tolong sama mereka penjaga di situ untuk tidak mengganggu perjalanan kami, supaya kami bisa selamat sampai tujuan kami, dan mereka tidak ada dia tidak mengganggu lah, supaya yang di sini, yang penjaga yang di sini ya udah dia tahu bahwa oh saya ada acara, saya untuk mereka kayak saya menghargai mereka, jadi mereka tidak mengganggu apa yang saya mau lakukan atau tata cara saya nanti akan ritual saya nanti, mereka tidak mengganggu seperti itu. Iya, kita berangkat tadi dari pelabuhan Gubernur Kota Palangkaraya. Nah, di situ pelabuhan yang paling lama dan mempunyai mistis juga di situ. Ada penunggunya juga di pelabuhan Gubernur itu. Nah, jadi kalau perjalanan kita tadi itu melewati Terusan Kudung untuk menuju tempat ritual di Tumbang Rungan. Jadi perjalanan itu sekitar 1,5 jam, bisa lebih. Biasanya bisa lebih. Kalau karena kita tadi kan memakai kapal lumayan besar. Ya. Bisa juga mereka mempercepatkan. Karena mereka saking senangnya bisa dipercepat mereka supaya seperti itu, supaya apa yang kita ini kan hajat biar cepat terlaksana bisa. Biasanya tergantung. Saya kasih tahu kenapa saya bilang tergantung. Kadang-kadang nih, saya bilang saya mau pergi ke sana sampai posisinya di sana jam 1. Ya. Jadi saya itu sudah siap dari pagi. Kadang-kadang saya bikin sajen, bikin apa, saya udah siap. Sebenarnya tuh udah selesai. Tapi ada aja pekerjaannya harus yang kurang, tapi pas saya sampai sana pasti jam 1. Ataupun ada barang yang tertinggal. Ada apa pasti ada yang pasti akhirnya jadi jam 1 kita sampai di sana. Ada seperti itu. Kayak kemarin saya berniat waktu saya di Jakarta. Saya bilang saya mau mengajak semua saudara saya, karena kita ini lama enggak mandi, bersihkan badan. Satu juga karena di Indonesia ini kan terlalu lagi banyak musibah kayak COVID, ada banyak macam. Saya bilang nanti saya mau mandi satu keluarga dan juga tamu-tamu saya mau ajak mandi. Benar-benar mandi sahabat saya. Kenapa? Airnya sangat pasang. Biasanya air itu enggak pernah pasang begitu. Setiap kali saya ritual ke situ enggak pernah pasang seperti itu. Tapi saya baru menyadari, oh ya, karena niat saya mau mandi. Jadi saya dikasih air, benar-benar banyak air. Jadi semua saudara-saudara saya akhirnya semua mandi. Tidak ada yang tidak mandi. Akhirnya mandi semua, basah semua. Karena sesuai niat kita tadi. Seperti itu. Saya pakai kain kuning, ada benderanya. Karena saya menyatakan bahwa saya sudah datang ke situ. Seperti ada tandanya buat saya bahwa buat mereka bahwa ada rasa apa ya? Bisa menyelesaikan apa? Ya, kayak macam apa ya? Ada hajat kita, kayak kita bisa diselesaikan gitu loh. Jadi bisa kayak kita bisa bayar gitu loh. Jadi kita kasih tanda, kita kasih kain seperti itu. Ada kita kadang-kadang kita orang Dayak itu bisa tambah, biasanya dipasang, apalagi pas tahu kan biasanya kita bisa pasang bendera seperti itu untuk menandakan bahwa kita ada datang ke situ. Seperti waktu saya menabur beras, ada jatah yang datang kepada saya, dia ngomong, ini kan air, harus celup kepala kalian supaya apa? Kalian niatkan di dalam air. Karena itu tidak sembarangan juga, jarang juga saya seperti itu. Kalau nggak ada perintah dari orang-orang gaib yang di situ, nggak seperti itu. Jadi makanya saya celupkan. Kenapa saya celup begitu? Kenapa mereka ada hajat mereka sendiri di dalam air itu. Waktu satu-satu mereka berhajat. Dan anehnya sahabat saya, kalau bagi saya ya sangat luar biasa hari yang saya lakukan sekarang. Kenapa? Di saat setiap kali saya mengucapkan hajat saya atau niat saya di dalam hati, selalu ada suara orang di dalam air itu mengatakan kepada saya, selalu mengatakan iya. Dan dia mengatakan, dia berngomong bahasa Dayak, iyo esu, iya cucu, selalu begitu. Akhirnya saya keluar dari air, saya kasih tahu sama saudara-saudara saya, mata-mata saya bilang, coba kalian nyelam. Karena mereka ada di dalam air. Akhirnya mereka menyelam dan mereka mendengar semua. Jadi bukan saya sendiri. Jadi hampir semua mereka mendengar ada suara ya Om ya. Iya. Seperti itu. Itu di saat Nyai memegang kepala, ada yang nyelam, itu kita menabur beras itu. Jadi beras ini mempunyai kekuatan
kekuatan mistis untuk memanggil roh leluhur. leluhur. Jadi di saat kita menabur beras ini, kalau menurut kita orang Dayak ini, semuanya apa yang kita inginkan ucapkan akan jadi. Akan tercapai. Seperti itu. Setelah itu kenapa kok Nyai menekan kepala orang di dalam air? Begini sahabat. Sebenarnya kalau saya tidak tekan nanti orang ini nimbul. Karena mereka harus berniat di dalam air, karena harus kepala, dia harus basah. Kalau saya tidak tekan, pasti kan ada badan orang yang kalau dia ndak ini badannya bisa mengapung, ada. Jadi makanya harus ditekan supaya mereka bisa berniat di dalam air itu, apa kata saya, berniat bernajar itu bisa khusyuk, bisa fokus seperti itu. Nah, jadi biasanya sebab saya kalau saya ke Pasah Petahu Tumbarungan itu, kalau air ndak pasang begitu, saya duduk, saya semedi di situ. Nah, berhubung air pasang, air itu dalam, mau ndak mau kita semedi dengan air. Harus begitu kan. Jadi ya ini buat saya sangat spesial bagi saya hari ini. Kenapa? Sangat spesial karena saya disambut oleh para leluhur. Saya disambut oleh para penjaga Pasah Petahu. Saya disambut oleh penjaga di bawah air. Saya disambut sangat luar biasa. Karena tamu saya juga tadi sempat bingung, sahabat saya, kata dia saat kapal itu lagi di persimpangan Tumbarungan itu, lagi berbelok, dan saya mau lagi menabur beras dan mau ngasih sesajen, dia itu bingung melihat banyak sekali ada prajurit dan ada satu laki-laki kayak panglima mengikat kepala dengan kain merah. Tidak lama setelah itu katanya nggak sampai 1 menit saya kesurupan. Jadi dia bilang dia takut buat dia karena dia pertama kali melihat seperti itu, sahabat saya. Tapi saya bilang sama dia enggak apa-apa, karena itu karena saya datang, saya mau manggil mereka hadir. Jadi seperti itu. Ini ritual masih tahap pertama, masih ada lagi nanti. Tahap kedua saya naik ke atas bukit. Ada banyak macam lah tempat saya mendatangi Pasah Petahu, saya mendatangi ada namanya Gua Haramaung di Bukit Tengkiling, itu banyak macam. Nanti saya ke Bukit Batu, setelah itu saya ke Tumbang Tarusan. Semoga nanti di Tumbang Tarusan itu perjalanan melewati Bukit Rawi itu air bisa surut. Kenapa? Karena ini air lagi dalam-dalamnya masih banjir, seperti itu. Semoga bisa lewat, saya bisa ke Pasah Petahu, Tumbang Tarusan. Dan sahabat saya tunggu terus cerita saya, tata cara saya ritual kepada leluhur atau kepada penjaga Pasah Petahu, kepada semua penjaga-penjaga Pasah Petahu ya Om ya. Lihatlah satu-satu tata cara saya untuk melakukan adat ritual. Sama juga nanti ada namanya balian, saya ada balian juga di rumah 3 hari seperti itu. Itu puncaknya. Kalau saya ini kan ke Pasah Petahu ini, saya datang bernajar dan saya mengundang mereka untuk ke rumah saya. Karena saya mau ada acara besar di rumah saya supaya mereka bisa hadir dan apapun yang saya hajat, apapun yang saya niatkan semua terkabul. Seperti itu. Nah, ini saja sahabat saya. Terima kasih banyak. Saya ditemenin sama saya punya om, adik dari bapak saya. Saya terima kasih banyak udah mau bantu saya dan saya sangat sangat senang nih buat sahabat saya. Jangan kecewa dengan saya lama tidak mengupload YouTube. Saya minta maaf, sangat-sangat minta maaf karena saya lagi sibuk betul. Terima kasih banyak sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.